Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 yang terdiri dari Ade Iklimah, Azura Rahmadani, dan saya sendiri, Rafli Al-Fathan, akan menjelaskan beberapa materi. Yang pertama adalah Pancasila sebagai jati diri bangsa, Pancasila sebagai kepribadian bangsa, Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa, Pancasila sebagai jiwa bangsa, dan yang terakhir, Pancasila sebagai perjanjian luhur. Yang pertama adalah Pancasila sebagai jati diri bangsa, yang akan dijelaskan oleh saya sendiri. Pancasila adalah jati diri bangsa Indonesia. Dikatakan sebagai jati diri bangsa karena Pancasila sudah menjadi pandangan hidup yang berkembang di dalam masyarakat berdasarkan kesepakatan bersama. Pancasila sebagai jati diri bangsa menghadirkan wajah bangsa yang memiliki semangat roh yang sama yang terwujud dalam Pancasila. Pancasila sebagai jati diri bangsa merupakan penanda keberadaan atau ekstensi suatu bangsa serta cerminan kondisi bangsa yang menampilkan konsep diri, identitas, perilaku, kematangan, daya juang, dan kekuatan bangsa yang menjadi pembeda dari bangsa-bangsa lain. Pancasila sebagai jati diri bangsa mengandung arti bahwa Pancasila menjadi ciri khas bangsa Indonesia yang tidak ditemukan pada bangsa lain. Oleh karena itu, bangsa Indonesia berkewajiban mempertahankan kemudian Pancasila. Pancasila tidak hanya dijadikan pedoman bangsa, namun harus diamalkan dalam kehidupan sehari-hari agar tetap berdiri dalam wadah NKRI. Selanjutnya, materi Pancasila sebagai kepribadian bangsa dan Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa yang akan dijelaskan oleh rekan saya, Ade Iklimah. Pada saudara, dipersilahkan. Baiklah, saya Ade Iklimah akan membacakan materi tentang Pancasila sebagai kepribadian bangsa. Pancasila dikatakan kepribadian bangsa Indonesia karena Pancasila merupakan ciri yang khas kepada bangsa Indonesia dan tidak dapat dipisahkan dari bangsa Indonesia dengan mempunyai 5 sila dengan pengalaman masing-masing. Tujuan yang akan dicapai oleh bangsa Indonesia yakni suatu masyarakat yang makmur berdasarkan Pancasila dalam NKRI yang merdeka, berdaulat, bersatu dan berkedaulatan rakyat dalam suasana kehidupan bangsa yang aman, tentram, tertib, dan dinamis, serta dalam lingkungan pergaulan dunia yang merdeka, tertib, dan damai. Salah satu fungsi Pancasila sebagai kepribadian bangsa yang berarti Pancasila merupakan cerminan dari jati diri bangsa Indonesia. Oleh karena itu, bangsa Indonesia harus menjadikan pengalaman Pancasila sebagai pedoman dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Baiklah, materi selanjutnya yaitu Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa. Pancasila sebagai pandangan hidup artinya kita menjadikan Pancasila sebagai pedoman di setiap hal yang kita lakukan. Jadi, sikap kita sebagai warga negara Indonesia harus mencerminkan nilai-nilai yang ada pada setiap butir Pancasila. Makna Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa. Yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Sila pertama ini mengartikan bahwa kita sebagai warga negara Indonesia mempercayai dan bertakwa kepada Tuhan. Tentunya ini disesuaikan dengan agama yang dimiliki oleh masing-masing orang. Maka, dari sila ini juga berarti bahwa kita perlu saling menghormati antar umat beragama sehingga tercipta kehidupan yang rukun. Yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Sila kedua ini, kita sebagai warga negara diminta untuk saling memahami bahwa setiap manusia memiliki derajat yang sama, sehingga kita harus saling menyayangi satu sama lain. Yang ketiga, persatuan Indonesia. Sila ketiga berarti kita harus menempatkan kesatuan, persatuan dan kepentingan negara daripada kepentingan masing-masing. Kita harus mempunyai kepribadian yang rela berkorban demi bangsa dan negara. Yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan. Sila keempat ini mengajak kita untuk tidak memaksakan kehendak pada orang lain dan mengutamakan kepentingan negara dan kehendak pada orang lain dan mengutamakan kepentingan negara dan kepentingan bersama. Yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Makna dari sila ini berarti mengembangkan perbuatan luhur dengan cara menyelesaikannya dengan cara kekeluargaan dan gotong royong, selalu bersikap adil. Selain itu, kita juga harus seimbang antara hak dan kewajiban serta menghormati hak-hak orang lain juga. Terima kasih kepada rekan Ade Iklimah. Selanjutnya adalah materi
Selanjutnya adalah materi Pancasila sebagai jiwa bangsa dan Pancasila sebagai perjanjian luhur yang akan dijelaskan oleh rekan saya, Azura Rahmadani. Kepada saudara, dipersilakan. Selanjutnya yaitu Pancasila sebagai jiwa bangsa. Pancasila merupakan landasan negara yang mengandung nilai-nilai luhur. Nilai-nilai itulah yang dijadikan sebagai pedoman hidup dan sebagai pandangan hidup bangsa. Pancasila sebagai jiwa bangsa memiliki arti bahwa Pancasila berfungsi membimbing bangsa Indonesia mewujudkan masyarakat yang sesuai dengan nilai-nilai luhur di dalamnya. Tanpa adanya Pancasila, kerukunan, ketentraman, dan keharmonisan tidak akan tercipta di negara ini. Oleh karena itu, nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila menjadi cerminan jiwa bangsa sejak dahulunya. Pancasila sebagai perjanjian luhur. Pancasila sebagai perjanjian luhur mengandung arti bahwa Pancasila telah ditetapkan sebagai dasar negara Indonesia secara konstitusional melalui pembukaan Undang-Undang Dasar Negara tahun 1945 pada 18 Agustus 1945. Pancasila sebagai perjanjian luhur bangsa berarti Pancasila merupakan suatu perjanjian yang harus selalu diingatkan dan dilakukan oleh masyarakat Indonesia dalam kehidupan sehari-hari karena perjanjian ini telah disepakati atau ditetapkan oleh rakyat Indonesia secara bersama. Sekianlah presentasi dari kami. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.